Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Amma ba'd. Hadirin jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada nabi kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umat pengamal sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah. Salah satu di antaranya nikmat kumpulnya kita di majelis ilmu. Karena majelis ilmu, kebutuhan kita akan ilmu itu lebih banyak daripada kebutuhan kita akan makan. Kalau seandainya makan itu hanya di jam-jam tertentu saja, tapi kalau ilmu itu kita butuh setiap waktu, bahkan setiap detik. Kenapa? Karena seluruh kehidupan kita adalah ujian dari Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Bahkan di ayat lain Allah sampaikan, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian itu mengira akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, sementara belum pernah datang kepada kalian sebagaimana datang kepada orang-orang sebelum kalian. Apa itu? Masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu, kesempitan, kemadaratan, wa zulzilu, dan juga kegoncangan jiwa, hatta yaqula rasul wal ladzina amanu, sampai Rasul dan orang-orang beriman mengatakan, kata Rasulullah, kapan datang pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib, sungguh pertolongan Allah itu amat dekat. Seluruh episode kehidupan kita adalah kumpulan masalah, adalah kumpulan ujian dari Allah. Dan untuk agar bisa kita lulus dalam ujian itu, tentu harus ada ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa yang menginginkan dunia maka ada ilmunya. Wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin akhirat maka ada juga ilmunya. Wa man arada ma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin keduanya maka ada juga ilmunya. Maka segala sesuatu, baik dunia, baik akhirat, seluruh aktivitas kehidupan kita semuanya harus dilandasi oleh ilmu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa insyaallah di pekan ini ya, kita akan membahas tentang tafsir. Dua pekan berikutnya kita bahas hadis, dua pekan berikutnya insyaallah kita bahas fikih ya. Nah, pada kesempatan ini ya,
karena pasca Ramadan ini kita baru ketemu ya, baru ketemu hari ini, walaupun mungkin sekarang sudah masuk bulan Zulqa'dah ya. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal, kullu 'am wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan puasa kita selama sebulan penuh di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara suksesnya tanda puasa seseorang, maka Allah sebutkan dalam Quran adalah meningkatnya ketakwaan. Jadi kalau kita ingin mengukur apakah puasa kita atau ibadah Ramadan kita selama 1 bulan penuh itu sukses atau tidak, maka kuncinya adalah tanya pada diri kita apakah meningkat ketakwaan atau tidak. Apa makna takwa? Takwa itu banyak sekali definisinya yang didefinisikan oleh para ulama. Ada yang mengatakan dari kata wiqayah. Wiqayah itu artinya menjaga diri, hati-hati. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu satu ketika pernah ditanya apa itu takwa. Maka kata Ali bin Abi Thalib, takwa itu adalah al-khawfu minal jalil. Al-khawfu minal jalil, rasa takut kita kepada al-jalil, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal 'amalu bima fit tanzil, beramal dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beramal dengan Al-Quran. Wal ridha bil qalil, ridha dengan sesuatu yang sedikit. Wal isti'dadu li yaumir rahim, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi perjalanan jauh, perjalanan panjang, yaitu perjalanan akhirat. Maka kalau ditanya apa itu takwa, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, takwa itu adalah al-khawfu minal jalil wal 'amalu bima fit tanzil wa ridha bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahim. Takutnya kita kepada Allah, beramalnya kita dengan Al-Quran, ridhonya dengan kita dengan sesuatu yang sedikit, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi satu perjalanan jauh, satu perjalanan panjang. Ini makna takwa. Jadi bukan hanya takwa itu tidak hanya diukur dari satu aspek, tapi takwa diukur dari berbagai aspek. Makanya kalau kita ingin mengukur apakah puasa kita sukses atau tidak, ya, atau bulan Ramadan kita sukses atau tidak, maka indikator yang paling utama adalah meningkat atau tidak ketakwaan kita. Nah, pertanyaannya, gimana takwa itu? Gimana takwa itu? Yang disebut takwa ada 2 indikator ketakwaan. Satu, hubungan kita dengan Allah. Ya, jadi kalau disebut dengan takwa, maka indikator pertama adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah. Itu Allah jelaskan salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 1, ya, terutama di ayat 2, 3 sampai dengan ayat 5. Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 itu menceritakan, menyampaikan kepada kita tentang takwa yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, indikator takwa yang berikutnya adalah bagaimana kita mengukur hubungan kita dengan sesama makhluk Allah, baik dengan diri kita sendiri ataupun dengan orang lain. Apa ayatnya? Itu bisa kita lihat di dalam surah Al-Imran ayat 133 sampai 135. Ini indikator takwa. Apa yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah? Ya. Dzalika kitabul la raiba fihi. Ciri takwa yang berkaitan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dzalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk buat orang-orang yang takwa. Pertanyaannya, siapa orang takwa itu? Maka di ayat berikutnya Allah sampaikan alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman terhadap hal-hal ghaib. Jadi pertama, indikator takwa itu diukur dari keimanan seseorang.
Kira-kira iman ini penting apa enggak? Oh jelas penting banget. Ya. Yang membedakan antara mukmin dengan kafir adalah apa? Imannya. Kadang ada hal-hal yang sifatnya syubhat ya. Syubhat itu apa? Sesuatu yang sama, sesuatu yang meragukan, seolah-olah itu benar, seolah-olah itu benar ya. Kemarin saya isi pengajian anak muda gitu. Kemudian ada yang bertanya, Ustaz, kalau orang beriman dia berbuat baik, itu kan pasti masuk surga. Bagaimana dengan orang kafir? Kalau orang kafir dia berbuat baik, dia masuk surga apa enggak? Tentu jawabannya apa? Masuk surga apa enggak? Tidak masuk surga. Terus dia nanya lagi, kalau begitu Allah itu gak adil dong. Sekarang bahkan kadang dia bilang, ada di Indonesia itu mungkin dia kerja di satu perusahaan atau apa gitu. Kadang orang kafir itu, orang non-muslim itu seakan-akan lebih baik daripada orang Islam dari segi akhlaknya, dari segi perilakunya, sikapnya, sopan santunnya. Nah, apakah orang kafir ini masuk surga? Saya bilang enggak. Ya. Nah, ada sebagian orang-orang liberal mengatakan bahwa kalau orang muslim dia berbuat baik masuk surga, maka orang kafir pun akan masuk surga. Ini syubhat. Ini sesuatu yang sama, seakan-akan benar, padahal itu batil. Memang sebegitunya Allah memisahkan antara orang-orang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman, walaupun dia berbuat baik. Ada orang kafir menyumbang masjid, menyumbang pesantren, sedekah, gitu ya, jor-joran. Kira-kira dia dapat pahala di atas amal. Sebagai seorang mukmin kita meyakini dia tidak akan dapat pahala. Kalau begitu Allah tidak adil. Justru itulah bentuk keadilan Allah. Apa bentuk keadilan Allah? Kenapa Allah disebut adil? Dianalogikan begini. Kalau kita punya anak, ya, Allah itu, saya tanya, kalau Allah itu Tuhan kita apa bukan? Iya, kita yakin bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Semua manusia, tidak ada seorang di muka bumi ini kecuali diciptakan oleh Allah. Tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini kecuali diciptakan oleh Allah. Ya kan? Analoginya, kita sebagai seorang ayah, kita punya anak. Anak yang pertama ini baik, soleh, gitu ya. Tapi satu ketika dia bilang ya bahwa dia tidak mengakui kita sebagai orang tuanya. Ada anak baik, soleh, tapi dosanya cuma satu, apa? Tidak mengakui kita sebagai orang tuanya. Anak kedua, ya, anaknya gak terlalu baik, gak terlalu soleh, biasa aja, tapi dia masih mengakui kita sebagai orang tua. Kira-kira mana yang lebih kita sayangi anak? Tentu anak yang mengakui kita sebagai orang tua. Nah, begitulah Allah. Ketika Allah menciptakan manusia, ketika Allah menciptakan kita, kemudian tiba-tiba manusia itu tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, maka Allah itu pasti benci kepada kita. Allah itu pasti tidak ridho dengan perilaku orang tersebut. Kita tahu di Indonesia ini ada legenda maling kundang. Terlepas maling kundang itu kontroversi apa namanya, mungkin kisah fiktif atau apa gitu, ditutup jadi batu, gitu ya. Tapi di situ ada ibrah, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Kenapa maling kundang itu sampai ditutup jadi batu? Ternyata maling kundang itu dosanya cuma satu. Apa dosanya? Tidak mengakui ibunya sebagai orang tuanya. Itu dosanya maling kundang. Padahal kalau kita lihat ceritanya, maling kundang itu jadi pengusaha sukses. Dia kan merantau, kemudian jadi pengusaha dan sukses. Logikanya, kalau seorang pengusaha, biasanya pengusaha itu adalah orang yang punya attitude, yang punya perilaku, ya, yang baik, jujur, gitu kan. Pengusaha sukses tidak mungkin kalau dia gak jujur.
Yang kedua pasti dia humble, enak diajak ngobrol, enak diajak bicara, visioner gitu kan. Itu pengusaha itu pasti. Saya ada beberapa teman yang dia bergerak di bidang usaha properti gitu kan, dan beberapa jenis usaha lain. Kalau ngobrol tuh enak, ya, visioner gitu kan, humble, dengan orang tuh cepat akrab, pengusaha begitu. Begitupun paling mudah, ya, tapi dosanya cuma satu, ya. Apa dosanya? Tidak mengakui ibunya sebagai orang tuanya, makanya dikutuk jadi baju. Ibarat, ya, terlepas dari cerita fiktif begitu kan. Ibarat kita diciptakan oleh Allah, semua makhluk diciptakan oleh Allah, tapi ketika lahir ke dunia kita tidak mengakui Allah sebagai Tuhan kita. Nah inilah yang disebut dengan keimanan. Makanya konsep kebaikan dalam agama Islam beda dengan konsep kebaikan dalam agama non-Muslim. Orang-orang non-Muslim. Ya. Makanya saya tidak sepakat. Banyak sekarang hari ini, banyak sekarang hari ini pejabat negara itu mengucapkan salam dengan banyak salam, betul? Assalamualaikum, apalagi salam sejahtera, apalagi pokoknya salam-salam orang non-Muslim diucap. Apa bilang ini bentuk toleransi? Ini bentuk apa? Toleransi. Orang yang berlaku seperti itu dituduhnya tidak toleran, dituduhnya radikal dan seterusnya. Padahal itu sudah mencampur aduk masalah akidah. Karena salam itu adanya keselamatan ya. Yang dimaksud toleransi itu membiarkan. Yang dimaksud toleransi itu ya silakan. Kalau mau beribadah silakan. Selama ini kan kita aman-aman saja. Kita gak pernah mengganggu kalau ada tetangga atau siapapun yang non-Muslim, silakan dia mau beribadah. Karena itu prinsip Islam. La yahkumullahu 'alal ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang non-Muslim, kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil, berbuat objektif, pertengahan. Jadi silakan. Cuma sekarang ada pihak-pihak tertentu yang menginginkan bukan hanya toleransi tapi justru partisipasi. Terus dia bilang apa? Sebuah agama juga mengajarkan kebaikan. Saya tidak sepakat bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan. Ya. Kenapa? Kebaikan dalam satu agama belum tentu sama dengan konsep kebaikan dengan agama yang lain. Contoh, kalau orang non-Muslim ada istilah di mereka itu rohban. Apa itu rohban? Kependetaan. Maka di antara mereka, baik di Kristen misalnya atau di Buddha, itu di antara pendeta mereka itu memilih untuk tidak menikah. Begitu kan? Memilih untuk tidak menikah. Menurut mereka semakin tidak menikah, maka semakin bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Akan semakin baik, akan semakin dekat dengan Allah, dengan Tuhan menurut mereka. Tapi menurut Islam, justru kalau orang memilih untuk tidak menikah, apa kata Nabi? Laisa minna. Dia bukan dari golongan. Kalau sengaja, bukan karena belum ketemu jodoh, bukan. Tapi sengaja saya nggak mau menikah, karena kalau menikah takutnya mengganggu ibadah saya. Kata Nabi, laisa minna. Nanti pada mahsyar ngaku kita umat Nabi, ya. Terus kata Nabi, laisa minna. Kau bukan bagian dari umat. Apakah itu berbeda? Konsep kebaikan dengan non kebaikan berbeda. Maka iman itu, kalau kita bicara iman, ini kan ciri takwa yang pertama itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Kalau bicara iman, maka barometer iman itu hitam putih. Makanya seakan-akan kalau kita bicara iman itu keras, tegas. Barometernya, tolak ukurnya adalah al-haqqu wal batil. Benar, salah. Kalau masalah muamalah, masalah fikih, masalah akhlak, ya, itu barometernya apa? As-shawab wal khata', tepat atau tidak tepat. Tapi kalau sudah bicara iman, itu barometernya sudah dikabut al-haq wal batil. Makanya kenapa Rasulullah SAW dimusuhi? Rasul dimusuhi bukan karena akhlaknya, tapi Rasulullah SAW dimusuhi karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Rasulullah berdakwah mengajak pada keimanan kepada Allah, mengajak
Apa pertentangan yang pertama? Dengan cara kekerasan. Sampai keluarga Ammar bin Yasir disiksa, dibunuh, Bilal bin Rabah dicambuk. Banyak sekali kekerasan terhadap kaum muslimin. Tapi itu gak berhasil. Maka dilakukan cara yang kedua. Apa cara yang kedua? Yaitu dengan cara adanya tawaran-tawaran tertentu. Mereka datang kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, tolong sampaikan kepada Muhammad, jika seandainya Muhammad itu menginginkan jabatan, maka kami siap mengangkat Muhammad sebagai raja, sebagai pemimpin kami di Makkah. Jika seandainya Muhammad itu menginginkan harta, maka kami siapkan harta untuk Muhammad. Dan jika seandainya Muhammad itu menginginkan gadis yang paling cantik di Jazirah Arab, niscaya kami akan carikan gadis yang paling cantik di Jazirah Arab. Itu tawaran Quraisy. Disampaikanlah oleh Abu Thalib kepada Rasulullah SAW. Apa jawabannya? Seandainya matahari disimpan di tangan kananku dan bulan disimpan di tangan kiriku, niscaya aku tidak akan pernah meninggalkan dakwahmu. Gak berhasil. Cara keras gak berhasil, cara lembut juga berhasil. Sampai kemudian mereka hampir putus asa. Mereka pakai cara yang ketiga. Ya. Apa itu? Kata mereka, ya Muhammad, seandainya kau mau, kami siap beriman, mengikuti ajaran, masuk Islam selama 1 tahun. Tapi tahun berikutnya kamu yang ikut beribadah bersama kami. Ini kan tawaran dalam bidang akidah, dalam bidang keimanan. Setahun kami beriman, setahun berikutnya kamu yang ikut sama kami. Maka ketika ada tawaran ini turun dari Allah, surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan beribadah, aku tidak akan menyembah terhadap apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu pun tidak akan menyembah beribadah kepada yang aku sembah. Wala ana 'abidu ma 'abadtum, dan sekali-kali aku tidak akan pernah menyembah terhadap apa yang kalian sembah. Sampai ujung ayatnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Ini prinsip keimanan. Untukmu agamamu, untuk kami agama. Untukku agama. Jadi dalam masalah iman kita tidak boleh dicampur aduk. Kalau masalah yang lain boleh. Kita berbuat baik kepada tetangga kita yang non-muslim boleh. Bahkan itu yang anjuran. Bahkan tidak boleh kita mengganggu tetangga kita yang non-muslim sekalipun, apalagi yang muslim. Sampai kata Nabi, "Man ada dimiyan, maka ada." Siapa yang mengganggu ahli dhimmah, siapa ahli dhimmah? Orang non-muslim, ya, tapi bertetangga dengan kita, sama-sama satu warga negara dengan kita, gitu ya. Selama dia tidak mengganggu, maka kata Nabi, "Maka ada nih." Maka sungguh dia telah mengganggu. Nah, inilah iman. Makanya kalau kita bicara iman, ini luar biasa. Ya. Dan Rasulullah SAW para sahabat menyampaikan, ya, kami dulu belajar dulu iman sebelum belajar Al-Quran. Sehingga ketika kami membaca Al-Quran, maka bertambah keimanan kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Umar bin Khattab, ya, anaknya Umar bin Khattab, menghafal surat Al-Baqarah selama 8 tahun. Pertanyaannya, loh Abdullah bin Umar menghafal Quran lama banget. Ternyata kalau kita lihat sejarah, ya, dari kurang lebih ada 60.000 sekian jumlah sahabat Nabi, ya, dalam beberapa riwayat disebutkan hanya 60 orang saja yang hafal Al-Quran. Kayaknya hanya 60. Kenapa kok sahabat tidak terlalu banyak yang hafal Al-Quran? Ya, karena sahabat itu mereka tidak akan menghafal satu ayat, bahkan tidak akan menambah hafalan Al-Qurannya sebelum mengamalkan ayat yang dia hafal. Ini luar biasanya sahabat. Mereka tidak akan melanjutkan pada ayat berikutnya sebelum ayat itu diamalkan. Begitulah kenapa Abdullah bin Umar menghafal surat Al-Baqarah itu selama 8 tahun. Tapi bukan berarti buat kita kalau begitu gak usah hafal Quran, bukan. Ini maknanya menghafal Quran itu madal hayat, seumur hidup. Kita kan menghafal Quran itu sekarang alhamdulillah banyak anak kecil, ya, orang tua yang pengen anaknya itu menghafal Quran bagus. Tapi jangan sampai kita berhenti di situ. Ya. Dalam Islam ini, kalau kita baca ibadah, apa namanya, fadilah atau keutamaan ibadah, kita baca sedekah. Baca fadilah sedekah, keutamaan sedekah, maka seakan-akan tidak ada ibadah yang lebih agung kecuali sedekah. Kalau kita baca
fadilah sholat, ya, keutamaan sholat, maka seakan-akan tidak pernah ada ibadah yang paling agung kecuali sholat. Kalau kita baca keutamaan menghafal Quran, maka seakan-akan tidak ada ibadah yang paling agung kecuali menghafal Quran. Kalau kita bicara umroh misalnya, maka seakan-akan tidak ada ibadah yang paling agung kecuali umroh. Ini luar biasa Islam. Makanya setiap sahabat itu punya amalan unggulan. Ada sahabat yang biasa aja mengerjakan kewajiban-kewajiban saja, ya. Tapi kemudian dia punya amalan unggulan sampai dijamin oleh Rasulullah bahwa dia salah satu di antara penghuni surga. Apa amalan yang dia lakukan? Dia tidak pernah iri dengki, tidak pernah hasad kepada saudaranya. Ya. Dan ini ada amalan-amalan utama yang dikerjakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka inilah iman, ya. Menjadikan generasi terbaik umat ini adalah iman. Makanya pernah mungkin di satu kesempatan saya sampaikan, seorang pendeta pernah bertanya, ya, kenapa orang Islam saat ini kok tidak mendapatkan kejayaannya, tidak mendapatkan kemenangannya, tidak mendapatkan peradabannya? Bukankah Allah itu menjanjikan bahwa umat Islam itu diberikan kemenangan dan kejayaan? Tapi kok sekarang sebaliknya, ya? Maka kata Ustaz, menjawab pertanyaan pendeta itu, dia benar. Allah menjanjikan kejayaan, Allah menjanjikan kemenangan, tapi bukan buat orang Islam, tapi Allah menjanjikan itu buat orang-orang beriman. Boleh jadi hari ini kita baru sebatas Islam, tapi belum benar-benar beriman. Karena setiap orang Islam belum tentu beriman, tapi orang-orang beriman pasti Islam. Orang munafik itu sholat sama dengan kita, bajunya sama dengan kita, ya. Tapi dia hatinya berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dulu pernah dikatakan oleh orang Arab. Kalau ada istilah Arab dalam Quran, ini bermakna orang-orang Arab yang berasal dari pegunungan. Disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 14. Apa kata Allah? Allah mengabadikan apa yang dikatakan oleh orang-orang Arab, Arab Badui, gitu ya. Qalatil Arab amanna. Orang-orang Arab yang berasal dari pegunungan itu mengatakan amanna, kami telah beriman. Maka apa kata Allah? Qul, katakan oleh Muhammad, lam tu'minu, kalian itu belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi ucapkan oleh kalian kami baru masuk Islam. Kenapa? Karena belum masuk keimanan dalam hati mereka. Ya. Boleh jadi kita banyak hari ini tapi baru sebatas Islam, belum benar-benar beriman. Ya. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kemudian pentingnya iman. Maka tanda indikator takwa yang pertama adalah lihat keimanan. Apakah pasca Ramadan ini iman itu bertambah? Apakah pasca Ramadan ini justru iman itu berkurang? Salah satu ngecasnya apa? Iman itu kan kata para ulama yazid wa yanqus, turun naik, ya. Yazid bil ta'ah, naik dengan ketaatan, wa yanqus bil maksiyah, dan turun dengan kemaksiatan. Saudara-saudara kita di Palestina, ya, kenapa mereka merindukan mati syahid? Bahkan mereka senang ketika anaknya mati syahid. Karena salah satu di antaranya, kalau tidak dilandasi oleh iman, mereka tidak akan sanggup melakukan itu. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ketika datang seruan perang Badar, perang Uhud, mereka senang. Kenapa? Karena disitulah pembuktian keimanan. Disitulah pembuktian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang tidak beriman. Maka orang-orang munafik itu di zaman Nabi ketika ada seruan perang, ya, ada seruan perang, mereka apa? Karena dalam hati mereka ada keyakinan. Orang beriman rindu mati syahid, ya, rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridho yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara tanda-tanda orang beriman. Jadi iman itu membuat seseorang menjadi ringan, membuat langkahnya menjadi ringan, membuat hidupnya menjadi tenang. Itulah iman, ya. Dan iman selama ini misalkan kita sholat, kita puasa, kita zakat, ya, kita melakukan ibadah-ibadah yang lain, didasari atas apa? Apakah hanya sebatas ritual saja? Maksudnya ritual harian, kebiasaan. Kayak kita begini, kalau kita biasa makan jam 7 pagi, maka kalau nggak makan jam 7 itu biasanya ada yang nggak enak. Nah itu berarti makan itu hanya sebatas apa? Ritual.
Banyak orang yang meninggalkan sholat dan dia nggak enak. Tapi gak enaknya bukan karena iman, tapi karena menganggap ada sesuatu yang kurang dalam hidup. Padahal kita harus meyakini bahwa sholat itu harus didasari dengan apa? Dengan iman. Kita makan pun harus didasari dengan apa? Dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sekedar makan. Kalau sekedar makan ya hukumnya mubah, tidak dapat pahala. Tapi kalau kita melandasi makan itu sebagai ibadah, ya kita lihat nasi yang dimakan itu pemberian dari Allah, air yang kita minum itu adalah kepunyaan Allah, ya. Maka seluruh yang kita makan, seluruh yang kita konsumsi semuanya adalah kepunyaan Allah. Maka kita makan itu sambil bersyukur kepada Allah. Maka makan yang kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah iman. Kita pakai baju, ya. Maka kita yakini bahwa baju ini hakikatnya pemberian dari Allah. Hakikatnya bahan-bahannya adalah bahan-bahan yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pakai bajunya kita insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bedanya iman dengan tidak, ya. Maka seluruh ibadah yang kita lakukan hendaknya didasari, dilandasi oleh iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada seorang mu'arrikh, seorang sejarawan dari Aljazair, namanya Malik bin Nabi, pernah mengatakan Malik bin Nabi dia melihat peradaban manusia, dia bilang itu akan naik, stagnan dan turun. Peradaban ini bisa kita tarik juga. Kita punya keluarga di dunia, ya. Keluarga kita akan naik, stagnan, bahkan turun. Ketika apa? Akan naik, akan mencapai puncak peradabannya, akan mencapai puncak kesuksesannya, berhasilan, bukan hanya di dunia dan di akhirat. Ketika kita berumah tangga, ketika kita bermasyarakat, ya, ketika satu peradaban itu dibangun di atas landasan iman, di atas landasan iman. Makanya bagaimana ketika bangsa Arab ini diberikan keistimewaan oleh Allah, maka bukan hanya jazirah Arab yang mereka taklukkan, yang mereka kuasai, tapi hampir 2/3 muka bumi ini dikuasai oleh mereka. Ketika yang menjadi landasan gerak hidup mereka adalah iman kepada Allah. Dan hidup kita akan stagnan ketika yang menjadi landasan kehidupan kita adalah logika. Bukan berarti kita tidak boleh mikir, tidak boleh pakai logika, tidak boleh mengukur segala sesuatunya secara rasional. Tapi tidak bisa segala sesuatu kita juga ukur secara rasional. Ya. Dan ini kata Malik bin Nabi akan stagnan. Bahkan kehidupan seseorang akan hancur, peradaban manusia akan hancur, masyarakat satu komunitas akan hancur ketika apa? Yang menjadi landasan kehidupannya adalah hawa nafsu. Ya, hawa nafsu itu menghancurkan. Maka kalau seseorang landasan kehidupannya adalah hawa nafsu, maka akan apa? Maka akan hancur itu hancur. Imam Al-Qurtubi, seorang sejarawan yang penulis tafsir Qurtubi, itu kan dari Cordoba. Beliau itu pindah ke Mesir. Cordoba itu kan di Spanyol, ya sekarang Spanyol, Andalusia zaman dulunya, pindah ke Mesir. Dan beliau menceritakan di antara tanda atau di antara sebab beruntungnya kekuasaan kaum muslimin di Andalusia bukan hanya serangan eksternal, serangan dari orang-orang luar, tapi salah satu di antaranya adalah perbuatan perilaku orang-orang muslim di Andalusia itu sudah banyak sekali melakukan kemaksiatan. Itu kata Imam Qurtubi. Jadi di antara mereka ada yang mabuk-mabukan, di antara mereka ada yang berzina, bahkan di para pejabatnya korup dan seterusnya. Inilah yang kemudian menghancurkan Andalusia ketika internalnya rapuh, maka diserang dari pihak luar, maka hancurlah Andalusia dan diusir itu kaum muslimin, diusir keluar negara mereka atau dibunuh, ya, atau kemudian disuruh masuk ke dalam agama mereka. Nah, inilah jamaah sekalian yang diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman. Jadi modal utama seorang mukmin adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita lihat pasca Ramadan iman kita meningkat, apa justru sebaliknya? Apa di antara tanda imannya meningkat atau tidak tadi? Hubungan kita dengan Allah. Satu, kalau disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib, satu, wa yuqimuna as-shalah.
mendirikan sholat, minimal lihat pertama kali yang kita lihat ya, ketika iman kita naik atau tidak satu sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu as-shalah. Amalan pertama yang akan dihisab buat seorang hamba adalah sholat. Bulan Ramadan masjid penuh, tarawih penuh, iktikaf penuh, pasca Ramadan sepi lagi. Berarti orang seperti ini kata para ulama baru jadi Ramadhaniyan. Ya. Para ulama menyampaikan kun rabbaniyan wa la takun ramadhaniyan. Kun rabbaniyan, jadilah kamu itu hamba Allah. Wa la takun ramadhaniyan, jangan jadi hamba Ramadan. Jadi Ramadan semangat, tarawih, qiyamul lail, tahajud, sedekah, infak, ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Pasca Ramadan hilang lagi dari peredaran. Ya. Maka pertama kali kita perhatikan ketika kualitas ingin memperhatikan kualitas iman kita itu naik apa enggak? Kan ada indikatornya. Apa? Sholat. Ya. Sholat itu apa? Dari segi kuantitasnya, dari segi kualitasnya. Kalau Ramadan kita datang sebelum qomat, maka apakah di bulan Syawal juga sebelum qomat? Kalau Ramadan datang pas adzan, maka bagaimana? Apakah di bulan Syawal pas adzan atau pas qomat? Atau jangan-jangan sudah ketinggalan 2 rakaat? Ya. Ini dari segi apa? Kuantitasnya. Bagaimana sholat itu? Sholat berjamaah, tapi masih sering ketinggalan. Nah, itu kembali pada diri kita sendiri. Apalagi kalau di bulan Ramadan rajin ke masjid, pasca Ramadan nggak lagi ke masjid, sholatnya di rumah buat laki-laki. Ini berarti ada penurunan. Ya. Yang kedua dari segi kuantitas tentunya, kualitas kekhusyuan. Ya. Khusyuk itu ada 3. Sebelum, ketika, pasca. Ya. Sebelum sholat, bagaimana tanda orang khusyuk? 1, perbaiki wudunya. Ya. Makanya kata Nabi, "Idzakum kana shalat tasbihil wudu'a." Kalau engkau berdiri untuk sholat, maka sempurnakanlah wudu. Ini yang pertama. Yang kedua, persiapkan baju yang terbaik. Wudu zinatakum 'inda kulli masjid. Ya, pakailah perhiasan. Maksud perhiasan di sini kata para ulama, pakailah pakaian terbaik ketika masuk masjid. Harum, wangi, begitu ya. Kemudian apalagi tempatnya bersih, masjidnya bersih, ya, bersih dari najis dan seterusnya, nyaman dipakai ibadah, gitu kan. Ketika sholatnya kita terpaut ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita baca, kita sedikit demi sedikit tahu maknanya. Pasca sholatnya, apa pasca sholatnya? Sholat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya. Jadi ketika kita sudah seperti itu memperhatikan sholat kita, maka insya Allah tanda keimanan kita. Perhatikan sholat. Maka kan wasiat tadi sebelum meninggal, sholat. Kan sholat ini penting. Yang kedua, wabi malasatan tunfikun, dan harta yang kau miliki itu sebagiannya diinfakkan di jalan Allah. Ini dalam rangka membersihkan, mensucikan harta kita. Bahkan di antara tanda orang beriman berikutnya, atau orang tanda naiknya ketakwaan berikutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang beriman kepada apa yang telah Allah turunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'an. Walladzina bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Dan apa-apa yang telah diturunkan sebelummu. Ya, kitab-kitab sama yang lain kita yakini bahwa itu ada dan pernah diturunkan oleh Allah. Walaupun hari ini kitab-kitab itu sudah dilakukan penyimpangan, ya, penyelewengan, distorsi, gitu kan? Ya. Nah, maka hal berikutnya adalah perhatikan interaksi kita dengan Al-Quran. Ciri takwa berikutnya interaksi kita dengan Al-Quran. Gimana pasca Ramadan ini interaksi kita dengan Al-Quran? Apakah hanya sesekali waktu saja? Ya. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang mukmin tidak akan pernah kenyang hatinya dengan bacaan Al-Quran. Jadi kalau kita baca Quran 2 menit, 3 menit, 1 halaman, 2 halaman sudah ngantuk, gitu ya.
berarti ada sesuatu dalam diri kita. Atau kalau kita buka Quran aja berat, ya, karena di antara tanda orang beriman, kata sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, adalah tidak akan pernah kenyang dengan bacaan Al-Quran. Jadi dia baca Quran itu pengen terus-menerus, ya, sebagaimana ketika datangnya bulan Ramadan. Nah, ini di antara tanda-tanda orang yang beriman berkaitan hubungan dia dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pun tanda-tanda orang beriman bagaimana hubungan dengan manusia yang lainnya, Allah sampaikan dalam Al-Imran, ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Siapa orang muttaqin ini? Satu, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, infak, senantiasa infak dalam kondisi lapang ataupun sempit, ya. Wal kadhimina al-ghaiz, dia senantiasa menahan amarahnya, tidak mudah marah, ya. Wal 'afina 'anil nas, memberikan maaf kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian siapa lagi? Walladzina idza fa'alu, dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan fahisyatan atau perbuatan keji atau kezaliman, anfusahum, ya, atas diri mereka sendiri, zakarullah, kemudian mereka cepat ingat sama Allah, fastaghfiru lidzunubihim, dan kemudian segera bertobat meminta ampun sama Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, siapa yang akan mengampuni dosa-dosa kita kecuali Allah. Walam yusirru, dan dia berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan buruknya itu. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, sementara dia dalam kondisi mengetahui. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam wa man wala, amma ba'd. Nah, tadi di antara sifat orang-orang bertakwa, ya. Makanya wasiat di hari Jumat seorang khatib di antara ruknun min arkanil khutbati, yakni wasiat takwa, ya. Rukun di antara rukun khutbah yaitu wasiat agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ya perlu real, latihan, dan juga ada indikator-indikator amalan-amalan agar kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau ada pertanyaan dipersilakan, baik berkaitan dengan materi yang disampaikan atau mungkin di luar materi. Saya ada waktu kurang lebih 6 menit. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum. Kalau aja Imam, biasanya ada teman-teman yang non-muslim yang berkata salam, apa kita wajib? Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang saya pahami, yang saya tahu bahwa tidak boleh kita menjawab salam mereka. Cukup jawabnya dengan kalimat wa alaikum, ya, wa alaikum, ya, dan atas kalian, ya, dan atas kalian, cukup demikian. Walaupun ada sebagian juga yang mengatakan boleh, tapi salam ini kan maknanya keselamatan, dan salam ini kan doa, ya. Doa buat siapa? Bukan doa buat kita, bukan hanya keselamatan di dunia, tapi juga keselamatan di mana? Di akhirat. Ketika kita mengucapkan assalamu alaikum, keselamatan atas kalian, wa rahmatullahi wa barakatuh, dan rahmat Allah wa barakatuh, dan berkah Allah. Ini dikhususkan buat siapa? Buat orang-orang beriman, buat orang muslim. Sementara kalau ada orang non-muslim mengucapkan salam, maka tidak perlu kita jawab. Boleh tidak jawab dengan kita mengalihkan kepada pembicaraan yang lain, atau boleh kita jawabnya dengan apa? Dengan kata wa'alaikum saja. Mereka nggak akan ngerti juga ketika kita mengucapkan wa'alaikum, ya. Atau memang Nabi pernah satu ketika disebutkan dalam salah satu riwayat, marra ala majlis, Nabi lewat ke satu perkumpulan, fiha akhlaqun minal muslimin, yang dalam perkumpulan itu ada sekelompok kaum muslimin, wal yahud, orang-orang Yahudi, wal nasara, orang-orang Nasrani, wal wataniyin, dan para penyembah berhala. Fasallama alaihimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengucapkan salam atas mereka. Maksudnya bukan buat orang non-muslim, tapi buat orang Islam, ya. Tapi kalau saya kadang-kadang ucapin salam juga kepada mereka, kalau dalam forum, assalamualaikum wassalamu ala man ittaba'al huda, keselamatan atas kalian,
orang saudara kita sesama muslim. Wassalamu ala man ittaba'a huda, dan keselamatan bagi siapa yang mengikuti petunjuk, mengikuti hidayah. Karena itu yang pernah diucapkan oleh Rasulullah ketika mengirim surat kepada Raja Heraklius, Raja Romawi, ya. Itu di situ ditulis Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad bin Abdullah ilahi rabbil azimir rum aslim taslam wassalamu ala man ittaba'a huda. Ya. Kata Nabi Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad bin Abdullah, ya. Kemudian di situ disebutkan untuk Raja Heraklius yang agung penguasa Romawi, ya, aslim taslam, aku menyuruhmu untuk masuk Islam, niscaya kau akan selamat. Wassalamu ala man ittaba'a huda, dan keselamatan itu buat orang-orang yang mengikuti petunjuk. Jadi yang lebih aman kita tidak menjawab salam mereka atau cukup dengan mengucapkan wa'alaikum. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Kalau nggak tahu maksudnya dia muslim itu intinya kita Iya. Assalamualaikum. Ya, kita berlaku hukum umum. Indonesia ini mayoritas apa? Muslim ya. Maka berlaku hukum umum. Ya, husnudzonnya dia kita anggap aja semua orang Indonesia ini muslim. Kalau nggak tahu, ya. Itu ibarat kata begini. Misalkan ada makanan di kita, maka kata para ulama kembali hukum umum. Jangan menganggap makanan itu haram, ya. Tapi anggap makanan itu apa? Al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum makanan itu halal, hukum asalnya. Nah, begitu juga semua manusia itu hukum asalnya fitrah kan. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua manusia itu hukum asalnya berada dalam keadaan fitrah. Apa maksud fitrah ini? Fitrah ini maksudnya kesucian, kemurnian, bahwa dia itu yakin yakin adanya Tuhan dan juga mentauhidkan Allah. Hukum asal manusia. Makanya kalau ada orang non-muslim sebetulnya dia itu menyalahi fitrahnya sebagai sebagai seorang manusia. Makanya perhatikan, kalau ada orang yang masuk Islam, biasanya rata-rata ya, walaupun tidak semua, rata-rata biasanya orang-orang yang pinter, yang dia hasil daripada pencarian dari agama mana yang berbeda kepada Islam. Tapi kalau orang muslim masuk agama lain, bukan, biasanya itu karena faktor lain, faktor ekonomi kan, ya, atau karena kejahilan, kebodohan. Maka lihat, kalau bandingkan antara orang Islam dengan orang non-muslim, kalau orang Islam murtad, biasanya dia senang-senang kasih kesaksian atau apa, ketawa-ketawa. Tapi kalau seseorang masuk Islam pasti dia menangis. Pasti dia menangis. Kenapa? Beberapa kali saya sampaikan, puncak kebahagiaan seseorang bukan ketika orang itu tertawa, tapi ketika orang itu menangis. Jadi jangan menganggap boleh jadi orang yang senang ketawa dia menyembunyikan rasa sedihnya. Tapi orang yang sering menangis, tapi bukan dikit-dikit nangis, bukan. Nangisnya sendiri gitu ya. Bukan di depan orang, ketemu orang tiba-tiba nangis bukan. Cuma baperan. Jadi nangis sendiri ketika di rumah ingat dosa gitu ya. Itu ibarat gini. Kalau kita ini tiba-tiba gak ketemu dengan orang tua kita 20 tahun. Tiba-tiba dipertemukan. Ya, bahwa ini orang tuamu yang selama 20 tahun gak ketemu. Ya, atau kita gak ketemu dengan anak kita 20 tahun, anak kita hilang misalkan 20 tahun kemudian ketemu, kira-kira kita sebagai orang tua akan menangis atau akan tertawa? Pasti menangis. Tapi menangis di situ menangis karena bahagia. Maka puncak kebahagiaan seseorang bukan tatkala dia tertawa, tapi tatkala dia menangis. Makanya Allah sampaikan dalam Al-Quran, "Falyadhaku qalilan walyabku katsiran." Maka falyadhaku qalilan, sedikitlah tertawa, walyabku katsiran, dan perbanyaklah menangis. Ya. Maka perhatikan kalau orang masuk Islam sama orang murtad itu beda apanya? Nuansanya beda. Biasanya setiap orang yang baru masuk Islam pasti menangis. Apalagi dia menemukan Islam dan benar-benar meyakini Islam ini agama yang pasti menangis. Menangis karena bahagia, karena dia kembali kepada fitrahnya. Sementara orang yang menyimpang itu dia melalaikan fitrah. Gitu ya. Baik, mungkin masih ada, silakan Pak. Sekarang ini ramai para pejabat itu dari presiden sampai tingkat RT, mereka kebanyakan adalah muslim. Itu setelah menyampaikan
ditambahi lagi salam sejahtera buat kita semua. Kemudian ditambah lagi swastiku apa itu. Terus ditambah lagi salam dari kebajikan. Ya, salam kebajikan. Nah itu hukumnya bagaimana itu? Baik, tadi saya sampaikan di awal ya, bahwa semua para ulama ketika ada salah ini, NU dari Muhammadiyah, yang Rasul tidak sepakat. Karena ini menyalahi, bahkan dikhawatirkan akan merusak akidah, ya, akan merusak akidah kita. Dan ini kadang-kadang seakan-akan dibudayakan. Kalau pejabat yang tidak mau mengucapkan itu, seakan-akan nanti dituduh mohon maaf radikal, gitu kan? Dituduh apa? Ya. Makanya tadi prinsip akidah, prinsip iman itu jelas hitam putih. Apakah dengan kita tidak mengucapkan salam mereka kemudian kita tidak toleran? Kan orang yang orang yang tidak tahu gitu kan, orang yang bodoh kalau hanya dengan tidak mau mengucapkan salam mereka, ya. Kalau seperti itu nanti ada istilahnya campur agama, dan ini yang tidak boleh. Beberapa hari yang lalu saya ikut ada namanya di salah satu kampus ada namanya forum agama. Saya jadi narasumber dari Muslim dan ada juga salah satu pendeta menyampaikan juga tentang pentingnya toleransi beragama. Saya sampaikan bagaimana toleransi dalam Islam dan seterusnya. Dan saya sampaikan bahwa yang saya tahu bahwa setiap agama menghendaki agar kemurnian akidah agamanya masing-masing terjaga. Dan terkonfirmasi dari pendeta ini, kata pendeta, kami juga sepakat bahwa namanya akidah menurut versi mereka itu tidak boleh dicampur aduk. Jadi yang namanya akidah itu harus benar, tidak boleh campur aduk. Bukan hanya Islam, tapi agama lain pun sama, berpikirnya seperti itu, berkeyakinannya seperti itu. Yang paling penting apa? Kita menghormati dalam hal muamalah. Adapun dalam hal akidah itu tadi jelas, termasuk salam seperti itu. Ya. Kalau kita jadi pejabat, jadi menteri atau apa gitu kan, sebaiknya ditinggalkan, tidak perlu melakukan salam karena ini akan merusak akidah kita. Ya. Dan itu dasarnya apa? Dasarnya Bhinneka Tunggal Ika. Kalau begitu, lama-lama nanti undang-undang dasar dituduh radikal. Kenapa undang-undang dasar bisa dituduh radikal? Sebab dalam pembukaan preambul undang-undang dasar disebutkan atas berkat rahmat Allah. Nanti orang muda protes, kok atas berkat rahmat Allah? Ganti dong atas berkat rahmat Siddhartha Gautama. Atas berkat rahmat kata orang Hindu Sang Hyang Widiwasa gitu kan. Ya, padahal di undang-undang atas berkat rahmat. Kalau undang-undang itu dirubah maka bubar MPR preambulnya itu apa namanya pembukaan undang-undang dasar 1945. Maka ya kita berbangsa dan bernegara ini ya kayak beberapa waktu yang lalu ya ada istilah-istilah seakan-akan ini Quran atau Pancasila ini kan sesuatu yang tidak pas, dipertentangkan ya karena apa namanya Islam ya, Islam ini tidak bisa disamakan dengan dasar negara atau yang lain. Ya, tapi terintegrasi. Ya. Mungkin dalam beberapa kesempatan saya sampaikan bahwa ya kadang ada orang-orang yang seakan-akan kalau kita memegang teguh agama kita, maka aku gak setia dengan negara. Seakan-akan ya. Padahal siapa yang memerdekakan negara ini? Rata-rata para ulama. Kalau kita baca sejarahnya, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, ya, para pejuang ini rata-rata dia adalah ulama. Ya, Kiai Haji Zainal Mustafa di Tasikmalaya, Pekikan Bung Tomo aja Allahu Akbar di Surabaya gitu ya. Ini bermakna bahwa semangat beragama ini tidak pernah bertentangan dengan semangat kebangsaan, dengan semangat kita mencintai tanah air kita. Nah, ada orang-orang hari ini seakan-akan kalau aku cinta agama, berpegang teguh dengan agama, maka aku bercinta negara. Ini adalah orang-orang dulu, orang-orang yang tidak paham sejarah, orang-orang yang tidak paham tentang Indonesia ini seperti apa. Ya. Maka kita perlu ya menghindari orang-orang seperti itu, ya, dan menjauhi orang-orang seperti itu dan kita berharap bersama Allah memberikan kebaikan khususnya buat negara. Jadi itu yang disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kata-kata yang salah, mudah-mudahan itu semata-mata kebodohan saya pribadi dan
kebenaran hakiki hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.